dipengaruhi oleh waktu dan zaman. Kamu hari ini baik, minggu depan belum tentu baik, ya kan? Ini nggak bisa. Makanya yang namanya sifat ada baik, ada buruk, nggak akan bisa hilang karena masih ada siang dan malam. Nah, siang itu adalah hawa nafsu, malam itu adalah artinya apa? Baik itu nggak bisa hilang, biar dia rukiah tiap hari juga nggak bakal bisa hilang. Yang itu maksudnya rukiah itu membersihkan alam pikiran kita yang sedang kacau. Nah sekarang kamu lagi kacau nggak? Enggak, ngapain itu rukiah? Rukiah itu adalah membersihkan alam pikiran yang sedang kacau, orang nggak jelas. Taruh di situ, di apa, ditempelin sama bukan ditempel sebenarnya, setan yang ada di kita ini muncul. Kalau orang pikirannya tenang, ya kan, itu hatinya terbawa tenang umumnya. Tapi kalau orang pikirannya tenang, hatinya pasti bisa. Kalau orang pikirannya tenang, nggak mikirin apa-apa, ya hatinya tenang. Ini untuk orang dalam usia 0 sampai 40 tahun, di bawah 40 tahun pikiran mereka. Tapi kalau nanti 40 ke atas, orang tidak pernah pikiran, mainnya di hati. Jadi hatinya yang tenang, maka pikiran. Kalau orang produktif nggak bisa pakai hati, pakainya pikiran. Kalau pikirannya nggak kemana-mana, hatinya tenang. Itu orang usia 1 sampai 40 tahun. Sekarang kalau orang nih 1 sampai 40 tahun, usia kamu kan masih di antara itu, ya kan? Usia kamu masih di antara itu, 1 sampai 40 tahun. Di rupiah tiap hari pun, kalau pikiran kamu nggak tenang, mikirin tes, mikirin kurang ini, mikirin kurang ini, tetap aja stres, tetap aja yang keluar sifat buruk, emosional, ya kan, depresi, cemas, panik. Jadi yang itu bukan untuk itu, rupiah itu untuk menenangkan orang yang sedang tidak punya pegangan hidup, stres, mau duduk salah, mau tidur salah, mau makan salah, mau jajan salah, nggak jajan salah, mau belajar salah, nggak belajar salah. Itu mau di rupiah. Rupiahnya kalau ayat pakai napas, nggak perlu pakai dibaca-bacain ayat. Ayat itu dibaca buat ngaji, bukan untuk rupiah. Pakainya napas nih, caranya begini napasnya. Mau pakai cara napas? Nggak pakai ayat, cuma kalimatnya satu. Kalimatnya satu. Oh, Quran itu haji. Apa itu setan? Percuma, rugi lah. Setan dikasih ayat, seneng dia. Sama juga kayak orang kehausan dikasih air. Quran itu kan apa? Quran itu obat. Tapi obat buat manusia, bukan buat setan. Buat setan itu seneng. Malah emang itu yang cari. Yang kamu salah, kamu paham. Nah, yang di rukyah, sehari di rukyah 7 kali, tetap aja punya sifat jelek ya. Hah? Tetap kan? Nah, sifat jelek itu cuma bisa dikendalikan dengan hati yang tenang. Kalau orang jelek itu rata-rata hati, orang yang sifatnya jelek rata-rata hatinya nggak tenang. Orang yang hatinya tenang itu dia harus tahu ketenangan. Siapa yang memiliki ketenangan? Manusia
manusia mana yang paling memiliki ketenangan? Oh, ya pernah diajarkan kan kamu sama Ustazah? Nggak ada lah yang ada. Manusia mana yang paling memiliki ketenangan di muka bumi? Rasulullah. Tidak ada manusia yang melebihi ketenangannya Rasul. Nah, kita mau dapat ketenangan, ya harus tahu Rasulullah. Bagaimana nyambung ke Rasulullah? Sholawat. Orang kalau berselawat nyambung Rasulullah, maka hatinya tenang, tidak mudah panik, tidak mudah depresi, tidak mudah diganggu setan. Setan takut sama orang bersolawat, tapi setan takut tidak ada orang yang berzikir. Tahu pernah nggak kamu lihat cerita atau orang setan itu lebih pintar baca Qurannya? Bener nggak? Jin lebih pintar baca Quran kan? Jin lebih bacain ayat kursi, lihat dia hafal Quran. Kita baru ayat kursi dia udah hafal Quran. Tapi kalau jin dan setan manusia yang bersolawat, dia tidak berani juga. Karena apa? Iblis dan anak keturunannya anti dengan sholawat, tapi dia tidak anti dengan Allah. Allah adanya di sini, Allah dan bacaan Al-Quran. Sholawat hanya tertuju pada Nabi Muhammad. Iblis dan anak keturunannya anti sama Nabi Muhammad. Gak mau makanya dia. Bukannya gak berani, bukannya gak bisa, gak mau untuk bersolawat. Kalau dia bersolawat berarti dia ngaku Nabi Muhammad. Kalau jin ada yang bersolawat berarti jin setan, jinnya udah muslim. Kalau mau rupiah, pakai ilmu ayat, pakai apa? Itu jin hilang, setan hilang, pikirannya tenang. Orang kalau habis rupiah, yang benar itu adalah tidak panik, tidak teriak, dan setelahnya mendapatkan ketenangan, matanya terang. Kalau rupiah, wah, itu masalah juga orang bikin surupan, harus bikin surupan sama ayat-ayat Quran. Yang namanya rupiah itu membuat kita mengobati, yang membuat ketenangan Quran yang sebenarnya. Kalau rupiah yang sekarang banyak neraka itu adalah rupiah yang parah, limpah, alih-alih sihir, tapi pakai sihir, kalimat-kalimat Al-Quran. Saya mempelajari ilmu sihir, mau naklukin orang pakai ilmu sihir itu untuk ibu nabatannya pun pakai ilmu sihir, ayatnya Al-Quran buat sihir. Itu ya banyak. Tahu aja, biar kata yang nggak dosen, nggak ustadz, nggak kiai, ilmunya tinggi. Orang kiai tadi, Mbah Mansur tak rupiah pakai, Mbah rupiah deh, pakai bagian Mbak, pakai zikir, zikirnya nafas. Coba kamu pakai zikir nafas, merem, pejamkan mata, pejamkan mata. Ayo tak rupiah, diajar rupiah. Ini rupiah yang benar, ini rupiah yang benar yang bisa kamu terapkan dan bisa kamu ajarkan orang. Tidak ada ajaran, cuma pejamkan mata. Merasakan napas. Kamu pernah ngerasain napas? Napas tiap saat tapi nggak pernah ngerasain napas kan? Gimana napas? Napas itu apa sih? Kalau orang bisa rasain napas, dia bisa menguasai. Tapi orang yang tidak bisa menguasai napas, dia tidak bisa menguasai. Coba kamu kejar ini, kejar aja. Bukan cara saya ajari rupiah. Ini bukan ini rupiah tingkat tinggi, tingkat dewa ini. Tidak pakai bacaan Quran, bacaannya cuma kalimatnya Allah ada di pikiran. Allah itu ada di pikiran. Jadi narik nafasnya begini nih, narik nafas yang benar itu begini. Narik nafas dari mana sih? Narik nafas itu dari perut.
atas, tarik terus sampai ke sini, berhenti di sini, karena inilah letaknya manusia kacau dan tidak kacau ada di sini. Tetap berhenti, tahan. Kalau dadanya udah berat karena tidak ada udara, kemudian dilepas. Ada kalimatnya semacam itu kira-kira. Ini bukan lagi maruqyah untuk setan dan ketenangan, tapi anggota tubuh akan menjadi hidup. Nggak ada pakai nangis, nggak ada. Yang didapat adalah ketenangan yang benar. Kalau orang di ruqyah malah teriak-teriak nangis, itu berarti orang kesurupan. Nangis itu kesurupan. Kalau orang tenang nggak nangis, biasa aja. Tenang gimana sih? Kayak kamu pernah kan ngalami tenang kan? Misalkan kamu habis ngerjain tes, teman-teman kamu pada panik, kamu tenang kan? Biasa. Itulah ketenangan. Tidak ada. Coba ruqyah yang akan menghasilkan tidak ada beban. Kalau orang tidak ada beban, setan takut, penyakit takut. Kalau itu sihir, coba kalau coba pakai berarti makanya obonnya pikiran. Kamu ekspresnya udah, obonnya pikiran. Tapi pas buka Allahnya, buka mulutnya. Air nafasnya hidup, keluar. Tutup matanya. Nah, pejamkan mata, tarik nafas. Coba. Jangan mikir apa-apa. Tidak boleh berpikir. Yang ada pikirannya cuma napas. Gimana cara napas? Bagaimana caranya napas? Itulah yang ada di pikiran kamu. Dan ada suara di napas kamu, itulah yang harus kamu pikirkan. Coba cari mata, tahan kepala, tahan napasnya, tahan. Kalau udah berat baru keluarin dari mulut. Tarik lagi, tahan. Udah berat, jadinya keluarkan. Allah. Tarik lagi sampai kepala, tahan. Hitungan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lepas. Tarik lagi, pelan-pelan lagi. Tarik ke atas, sampai kepala ke atas. Tahan. Hitungan 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, lepas. Buka matanya. Coba kamu jujur, lihat mata kamu sendiri. Gimana pandangan mata kamu antara yang tadi dan sekarang, dan apa yang ada di dalam pikiran kamu? Berat dan tidaknya kamu yang tahu. Coba perbedaannya apa? Ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya? Ada. Itu ruqyah. Kalau itu kamu latih setiap hari, atau setiap minggu, atau setiap malam, atau setiap kamu bangun tidur, cerdas, cerdik, lapang, sehat, karisma. Jadi komponen di manusia ini hidup semua. Cerdas, cerdik, teliti, waspada, dan apa? Penyakit itu datangnya dari pikiran. Pikiran mempengaruhi alam setan, membentuk unsur-unsur darah yang rusak. Gatel, alergi, demam, lambung, migrain, cemas. Itu dari pikiran diolah oleh setan. Lalu yang unsur darah. Jadi kalau orang tenang, orang pikirannya tenang, nggak mudah menyakitkan.
nggak mudah sakit, nggak mudah panik, nggak mudah cemas. Ya, beda kan rasanya. Nah, itu kalau kamu latih setiap hari cuma 1 menit. Dan yang 1 menit setiap hari. Setelah otak cerdas, maka akan terdipandu satu kali. Ada satu masalah, oh salah. Nggak bisa dari depan, oh dari belakang. Orang ngomong apa kita udah paham arahnya kemana. Itu akan dipandu. Jadi apa? Pikiran yang tenang. Kalau teman-teman kamu ayah rupiah, nggak pakai nangis. Setelahnya pada alhamdulillah, nggak ada teriak-teriak. Setan datang dari ayam-ayam. Makanya apa? Jiwa setan itu kayak jiwa kamu pada saat kamu nangis ya nggak jelas. Itu jiwa kamu yang nggak tenang, yang nangis. Jiwa kamu, padahal akal sehat kamu pengen nahan, ya kan? Sadar kan? Tapi kamu nggak kuasa kan? Nggak kuasa untuk nahan situ. Padahal pengen. Jadi situ berpisah antara pikiran dan hati kamu, jiwa kamu berpisah. Tapi kalau pakai rupiah aku kan kenapa? Yang jiwanya ketenangan itu sama jiwa. Rupiah yang menyeluruh bah. Orang kalau nggak ada napas sebenarnya apa? Sayap bisa apa? Nggak bisa apa. Manusia hidup karena ada napas. Napas itulah yang membentuk semua organ, mempengaruhi organ. Orang kalau cemas napasnya gimana? Orang kalau nangis napasnya gimana? Tapi kalau orang tenang, manusia itu cuma butuh ketenangan. Pertama butuh ketenangan. Itulah yang dikatakan ulil albab, akal sehat. Akal sehat itu butuh ketenangan dari Al-Quran. Orang sehat, orang sholat butuh akal sehat, waras. Kalau pikirannya nggak tenang, sholatnya percuma. Mendingan tidur. Sholat pikirannya kemana-mana, percuma. Sholat pikirannya pikirin tadi aku, aduh, soalnya susah. Padahal kan kita disuruh sholat itu karena Allah Maha Tenang. Dan kita harus tenang. Bagaimana supaya dapat tenang? Banyak-banyak baca sholat. Gak usah banyak-banyak. 21, 41, 100. Tenangan banyak. Saat kesatuan kita pakai rupiah apa?